Kembali lagi di channel ini, dan channel ini bakalan nge-review untuk kalian semua film yang berjudul The Hunter for Bigfoot. Ya, untuk teman-teman yang percaya dengan adanya kehadiran Bigfoot di luar sana, yang rata-rata sih kalau gue bilang ini entah mitos atau enggak, gue nggak tahu ya. Dan film ini diangkat dari kisah nyata. Dan untuk teman-teman yang masih penasaran, nanti kita lanjutin review filmnya. Dan khusus opening kali ini, tolong di sini jangan lupa untuk subscribe, like, and komennya karena semua itu gratis guys. Semakin banyak subscribe-nya, semakin cepat gua monet dan semakin semangat gua nge-review film-film selanjutnya untuk kalian. Bagaimana kisah selanjutnya dari film ini? Dimulailah awal film yang dimana terletak di kota minyak Louisiana. Di awal film ini gua nggak tahu ya kota Louisiana di mana karena gua masih belum nyari atau belum searching di Google, tapi bodo amat karena ini alur ceritanya. Di sini diperlihatkan sosok dua orang pemuda yang sedang menyusuri danau. Mereka ini mau mancing ke dalam hutan. Namun mereka ini nggak tahu nih, ternyata mereka berdua ini sedang diintai dengan sosok yang sangat misterius di balik pohon. Dan setelah itu apa yang terjadi kepada dua orang pemuda tadi yang sedang memancing di dalam hutan di atas perahunya? Ya, menurut kabar di daerah sana atau di kota Louisiana, kedua pemuda tadi menghilang secara tiba-tiba. Scene langsung berpindah di mana kita diperlihatkan sosok Bigfoot yang berada di dalam hutan. Karena apa? Di dalam hutan ini tiba-tiba saja ada seorang pemburu liar yang sedang melakukan perburuan hewan. Tetapi dari atas pohon, dia melihat sosok Bigfoot yang sedang berkeliaran di dalam hutan tersebut. Kali ini dia hanya memantau dari jarak kejauhan. Nah, si pria itu bernama Wally. Nah, si kakek tua ini gua rasa hanya melihat tapi tidak mengganggu. Tetapi di sisi lain ternyata di sebuah peternakan seorang pria gendut sedang melakukan tugasnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata sosok Bigfoot ini sedang mengganggunya. Dan nasib pria gendut tadi pun lenyap dan menghilang secara tiba-tiba tanpa jejak. Lalu setelah mendengar kabar berita tersebut tentang kemunculan Bigfoot, satu keluarga ini langsung bergegas. Si pria ini bernama Mitch Rock dan juga istrinya Shell Rock. Mendengar kabar berita di malam hari, mereka berdua langsung menyusuri jejak yang dimana mereka rasa tentang kehadiran si Bigfoot itu ada. Akhirnya mereka berdua pun bergegas pergi, tapi tidak lupa memesan kepada anak-anak di dalam rumah jangan pernah membukakan pintu terhadap siapapun yang datang kecuali orang tuanya. Tetapi sesaat kemudian si kecil langsung membuka jendela dari kejauhan dan tiba-tiba saja sosok Bigfoot langsung menghampiri jendela tersebut dan anak-anak di rumah tadi kaget. Kita langsung beralih ke scene selanjutnya di mana kedua orang tua mereka sedang menelusuri jejak Bigfoot yang menurut info ada berada di bagian gudang penyimpanan bahan makanan. Mereka langsung menuju, tapi naas apa yang terjadi? Sosok si Mitch, si pria suami dari Shell Rock ini langsung meninggal dunia di dalam gudang tersebut. Karena persangkaan kali ini pelakunya tidak lain nanti bukan adalah si Bigfoot tadi. Kita kembali ke scene selanjutnya. Setelah orang tua mereka itu tewas dan meninggal dunia secara tiba-tiba menurut info, inilah si Megan kecil, anak bungsu dari orang tuanya tadi yang sudah meninggal dunia. Dan di sini sahabatnya bernama Jack, si laki-laki kecil ini. Di scene kali ini ayah Jack sedang memarahi Jack karena sudah bergaul dengan si Megan kecil. Apa yang terjadi sebenarnya di balik film ini sampai ayah Jack marah-marah? Film langsung beralih ke scene yang dimana sosok dokter atau Profesor Cameron sedang melaksanakan tugasnya mengajar di suatu fakultas atau universitas. Tetapi di sini atasannya tidak menerima apa yang dia yakinkan kepada murid-muridnya, yaitu tentang keberadaan Bigfoot di daerah itu. Tapi si profesor nggak peduli, walaupun dipecat atau enggak, dia tetap menyebarkan berita yang memang benar-benar real di dalam hutan yang pernah terjadi. Mungkin dia pernah ngalamin ya. Di suatu pagi, kita bisa melihat kedua orang pria gendut sedang masuk ke dalam hutan menggunakan perahu yang hendak ingin memancing ke dalam hutan tersebut. Karena menurut info, di dalam hutan tersebut banyak ikannya.
Karena hal itu, kedua pria gendut ini memaksa memancing ke dalam hutan meskipun mereka mendengarkan isu atau mitos tentang keberadaan Bigfoot yang sudah menculik orang atau manusia di sekitar sana yang sudah mencoba masuk ke dalam hutan. Pas lagi asik mancing, salah satu pria gendut ini kebelet dan memutuskan untuk ke darat sementara. Tapi apa yang terjadi? Saat dia si Bigfoot ini langsung menculik dan menghabisinya. Berikut juga temennya yang ada di dalam perahu itu. Intinya hilang jejak lah kedua orang ini ya. Yang tersangkanya adalah sosok Bigfoot. Kita tinggalkan dulu scene yang tadi. Scene kali ini kita diperlihatkan sosok wanita bernama Dr. Anna Rock. Anna Rock ini salah satu putri tertua dari pasutri yang tewas di malam itu. Dan sedangkan scene yang kali ini kita diperlihatkan sosok seorang wanita yang sedang mengendarai mobil tetapi mogok di perjalanan. Dan sosok wanita ini mau tahu siapa? Ya, sosok wanita ini bernama Megan, putri bungsu dari pasutri yang tewas. Jadi si Megan ini adik kandung dari si wanita Cynthia Rock tadi. Megan kecil udah besar lah ya, tetapi dalam kondisi seperti itu akhirnya Megan memutuskan untuk pergi ke rumah Jack untuk meminta bantuan. Dikarenakan apa? Karena mobilnya yang sedang mogok, akan tetapi dia terburu-buru ingin pergi ke universitas. Yang pada akhirnya karena Megan memaksa Jack untuk meminta bantuan, akhirnya si Jack ini mau membantu si Megan ya. Kita persingkat aja, mobilnya udah bener seperti sedia kala. Setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk pergi atau singgah ke restoran untuk sarapan. Tetapi di dalam restoran ternyata mereka bertemu sahabat mereka yang julid bernama Jessica sebagai pelayan restoran. Di sini si Jessica sempat menyindir dengan keadaan si Megan, di mana dia masih depresi tentang kehilangan orang tuanya. Di sini si Jack berusaha menenangkan. Yang akhirnya dalam kondisi marah yang benar-benar marah, si Megan ini langsung meninggalkan Jessica di restoran tadi. Lalu scene beralih ke esokan malamnya yang dimana kali ini Megan beserta Jack sedang mendatangi rumah seorang tua atau pemburu tua yang di awal film tadi. Mereka ke sana guna mencari informasi tentang keberadaan Bigfoot itu real atau enggak, dan si kakek tua ini bercerita bahwa itu real. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Megan langsung pulang ke rumah Jack. Tetapi saat ngobrol, si Jack langsung pergi ke dapur. Megan ini mendapatkan bukti dari mesin fax. Entah nyata atau enggak, di sini si Megan langsung menyembunyikan satu carik kertas dari mesin fax si Jack. Sambil ngobrol, si Jack ini langsung ngomong akan mengundang Megan untuk minum-minum berkumpul bersama temannya keesokan malamnya, dan si Megan pun menyetujuinya. Akhirnya party malam pun dimulai, yang dimana di sini teman-teman dari Megan dan juga teman-teman dari Jack sedang berkumpul. Yang pada akhirnya si Megan ini memutuskan untuk pergi dan meninggalkan obrolan tersebut. Karena apa? Karena di sini mereka menyinggung tentang depresi yang dialami oleh si Megan. Tanpa pikir panjang, Megan langsung meninggalkan tempat itu dan berkeliling di tempat sekitar. Sesampainya di suatu tempat, ada seorang pria yang mengajak Megan berkenalan. Entah apa yang mereka obrolin, tetapi ternyata dari kejauhan Jack memperhatikan Megan dan pria tersebut. Di sini Jack merasa curiga dengan seseorang yang sedang ngobrol sama si Megan. Dalam situasi malam itu, sahabat Jack pamit untuk pergi pipis, tapi saat dia pipis di pinggir hutan, dia melihat sebuah mayat yang sudah tergeletak di pinggir sungai. Dan ternyata kali ini mayat yang di pinggir sungai itu adalah mayat kedua pemancing yang kena teror kemarin pagi. Dan ternyata dalam kasus semalam itu si Megan juga hilang. Makanya di scene kali ini diperlihatkan Anna Rock langsung melapor ke kantor polisi dan marah-marah karena si polisi ini kurang gercep menangani laporan kasus kehilangannya Megan. Setelah Anna Rock marah-marah di kantor polisi, akhirnya pihak kepolisian pun langsung menegaskan akan mencari keberadaan Megan di mana. Dan tidak lupa juga di sini si Anna Rock menelpon mantan suaminya untuk mengajak mencari adiknya. Di sini sang mantan suami pun setuju untuk menemani Anna Rock. Sementara saat ini scene langsung berpindah ke tempat di mana toko barang-barang antik diperjualbelikan. Di sini salah satu pemilik mendapatkan tawaran barang yang akan dijual, yaitu jejak kaki Bigfoot. Di sini sang pemilik masih ragu tentang keberadaan dan pembuktian jelasnya. Tetapi di sini sang pemilik juga karena penasaran, dia langsung mencari dan menelpon ahli di sekitar sana tentang benar atau tidaknya ini jejak Bigfoot. Dan setelah datangnya dua orang sang ahli ini langsung menafsirkan bahwa jejak itu real adanya.
Akhirnya si pemilik toko menolak untuk membeli jejak kaki Bigfoot yang memang benar-benar real itu. Lalu kita kembali ke scene di malam hari yang dimana kali ini scene anggota kepolisian masih berusaha mencari tentang keberadaan Megan. Sedangkan di sisi lainnya Anna Rock sedang mencari seorang pria di dalam bar yang dimana menurut info sosok pria tersebut sudah pernah terkena teror Bigfoot di dalam hutan tetapi berhasil selamat. Nah, di sini si Anna Rock ini ingin meminta bantuan kepada si pria tersebut di dalam bar. Tetapi saat Anna Rock ada di dalam bar, Anna Rock justru hampir dilecehkan oleh kedua orang pria yang ada di situ. Tapi akhirnya Anna Rock beruntung. Brad tiba-tiba saja ada di belakang preman itu dan langsung menghajar mereka. Di sini Brad yang kita kenal adalah sosok pria yang memang sengaja dicari oleh Anna Rock untuk meminta bantuan mencari keberadaan adiknya di tengah hutan. Tetapi di sini permintaan tolong Anna Rock ditolak oleh Brad karena menurut Brad itu sangat berbahaya meskipun ia diberi imbalan yang sangat besar. Ternyata saat mereka mengobrol, salah satu penghuni bar atau pemilik bar dan juga anggota komplotan penjahat itu mendengarkan obrolan mereka tentang upah yang benar-benar besar untuk berhasil menemukan Bigfoot. Dan kedua orang pria ini langsung menuju hutan untuk mencari di mana keberadaan Megan dan ingin menghabisi Bigfoot. Sesampainya di tengah hutan di dalam perjalanan, mereka mulai mendengarkan sesuatu yang mencurigakan tentang keberadaan Bigfoot. Salah seorang pria turun nih membawa senjata api, mulai berjalan pelan-pelan di samping hutan di malam hari. Tapi tiba-tiba saja ia melihat sosok keberadaan Bigfoot dan Bigfoot itu pun mengejar mereka. Kita bisa lihat apa yang terjadi, kedua pria tersebut tewas di tangan Bigfoot. Setelah mendengar kejadian informasi di malam itu, akhirnya di sini anggota kepolisian Brad, Jack, Anna Rock, dan juga mantan suaminya pun turut mencari keberadaan Megan. Apakah Megan masih hidup atau tidak? Dalam kondisi saat ini, akhirnya Brad pun menjadi pemandu untuk mereka semua dan mempersiapkan segala keperluan di tengah hutan guna mencari keberadaan Megan dan mengantisipasi serangan dari Bigfoot. Di sini Brad sangat marah sebetulnya dari beberapa orang di sini karena keperluan yang mereka bawa hanya handphone atau alat-alat digital, padahal di dalam hutan itu benar-benar nggak ada sinyal sama sekali. Mereka semua sudah memutuskan untuk berkemah di tengah hutan itu guna mencari keberadaan Megan dan juga mengantisipasi di mana ancaman serangan Bigfoot malam itu. Saat mereka berkumpul di malam itu, di sini si Brad langsung menceritakan kisah yang ia alami di dalam hutan tersebut. Dan seketika tiba-tiba saja di sini Anna Rock kebelet pipis dan dia pun pamit untuk meninggalkan gerombolan itu. Sesampainya di pinggir hutan saat ia ingin pipis, ia melihat sosok dua mata yang sangat terang. Di sini dia kaget, dia merasa itu adalah sosok Bigfoot. Dan akhirnya si Anna ini jatuh pingsan dan lemes guys. Tetapi para anggota gerombolan kelompok yang ada di dalam hutan itu berhasil menemukan keberadaan Anna. Di sisi lain, sempat terdengar suara teriakan dari Megan yang Anna dengar. Disinilah para kelompok langsung berusaha untuk mencari di mana sumber suara tersebut berada. Sehingga beberapa orang pun berpencar untuk mencari di mana sumber suara tersebut berada. Sementara di sisi lain ada satu orang pria yang dianggap dia adalah paranormal atau cenayang. Dia langsung menghampiri rumah si tua bangka yang pernah berburu di hutan waktu itu. Dia bertanya tentang keberadaan Megan. Dan si kakek tua itu langsung menceritakan ia pernah melihat sosok wanita yang dikejar oleh Bigfoot di tengah hutan. Entah real atau enggak, kita nggak tahu namanya kakek-kakek tua, yang dimana akhirnya pernyataan tersebut dibantah oleh Jack. Sementara di sisi lain di tengah hutan, Anna Rock sempat bertengkar dan ribut cekcok mulut lah sama sang mantan suami karena mantan suami enggan untuk menemaninya mencari Megan di tengah hutan. Dan akhirnya Anna pun memutuskan berkeliling hutan untuk mencari keberadaan di mana adiknya. Yang pada akhirnya di sini Anna berhasil menemukan keberadaan Megan, tetapi dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja karena di sini terlihat penjahat yang sebenarnya adalah Jack. Ternyata teror yang selama ini meneror warga di sekitar bukan kelakuan dari Bigfoot, ternyata kelakuan dari Jack dan ayahnya guna menduduki lahan-lahan milik penduduk. Dalam keadaan terdesak, saat kedua bersaudara ini akan dihabisi oleh Jack, tiba-tiba saja Brad datang dari belakang. Dan di sini pertarungan pun atau perkelahian tidak terelakkan antara Brad dan juga Jack.
siapa yang menang jelas. Di sini akhirnya nyawa Jack pun dihabisi oleh Brad dengan cara menghujamkan senjata tajam ke atas dadanya. Setelah Jack berhasil tewas di tangan Brad, akhirnya di sini Brad langsung membebaskan Megan dari ikatannya. Tetapi di scene lainnya, kita nggak tahu, ternyata Bigfoot ini justru menolong Anna Rock yang hampir saja terhisap lumpur hidup di tengah hutan. Ternyata Bigfoot di sini baik nih. Ia mengantarkan Anna Rock di depan Megan. Setelah itu, si Bigfoot ini langsung memutuskan untuk pergi yang pada akhirnya kedua kakak beradik ini berhasil bertemu kembali. Di film ini kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan Bigfoot tidak menjadi ancaman untuk warga sekitar, bahwa keserakahan manusialah yang menjadi ancaman mereka. Meskipun beberapa orang di warga sekitar tidak pernah mempercayai tentang keberadaan Bigfoot itu real atau tidaknya, tetapi real di sini di dalam film ini tentang keberadaan Bigfoot tidak mengancam manusia. Gua rasa cukup review film kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya karena semua itu gratis.